Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Aris selaku dosen Perbandingan Administrasi Negara dan juga teman-teman kelas 2 Perbandingan Administrasi Negara. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai konstitusi yang ada di Jepang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggun Puspita Yuliana, yang kedua, Alfiana Cahya Utami, yang ketiga, Intan Sulistyo Putri Nursahid, dan yang terakhir, Amalia Puspa Habsari. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Terdapat beberapa sistem pemerintahan di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemerintahan antar negara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan, di mana antara satu negara dengan negara yang lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Salah satu yang akan kita bahas yaitu negara Jepang. Pembahasan yang pertama ialah Jepang memiliki konsep demokrasi yang khas dengan mempertahankan konsep kekaisaran atau monarki konstitusional sebagai lambang persatuan rakyat yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Pasal 1 Konstitusi Jepang. Namun, menolak perang sesuai dengan pasal 9 bab 2 Konstitusi Jepang. Jepang modern memiliki konsep demokrasi yang khas. Dengan ini memproklamasikan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Adalah bunyi dari bagian pembukaan Konstitusi Jepang. Namun, di tengah konsep demokrasi itu, konsep kekaisaran masih tetap dipertahankan, yaitu monarki konstitusional. Pasal 1 Konstitusi Jepang berbunyi, Kaisar harus merupakan lambang dari negara dan persatuan rakyat yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Jepang adalah anti perang. Pasal 9 bab 2 tentang penolakan terhadap perang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konstitusi Jepang yang selanjutnya. Konstitusi Jepang yang kedua adalah Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk atas dasar kekuatan parlemen. Terdapat dalam pasal 66 Konstitusi Jepang. Jadi Jepang itu menganut sistem pemerintahan parlementer dengan kaisar sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan kaisar dalam negara dan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kaisar itu dibatasi oleh konstitusi dan tidak memiliki kekuasaan mutlak. Lalu konstitusi Jepang yang ketiga adalah anggota kabinet mayoritas dipilih dari anggota parlemen atau diet yang terdapat pada pasal 68 Konstitusi Jepang dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen yang terdapat pada pasal 66 dan 69 Konstitusi Jepang. Jadi anggota parlemen atau diet itu terdiri dari dua dewan. Itu ada Dewan Penasehat atau House of Councilors dan Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representative. Jadi anggota Dewan Penasehat itu dipilih dari pemilihan langsung dan pemilihan proporsional. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih secara langsung. Lalu di pasal 66 itu berbunyi kabinet terdiri dari Perdana Menteri yang menjadi ketuanya dan menteri negara lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Nah, Perdana Menteri dan Menteri Negara lainnya harus warga sipil. Kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab secara kolektif kepada Diet. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk ke konstitusi Jepang yang keempat, ada Kaisar Jepang dapat membubarkan parlemen atas saran Perdana Menteri pada pasal 7 Konstitusi Jepang. Pasal 7 di mana berbunyi, Kaisar dengan nasihat dan persetujuan kabinet akan melakukan tindakan-tindakan berikut dalam urusan negara atas nama rakyat. Yang pertama ada pengesahan amandemen konstitusi undang-undang, pemerintah, kabinet, dan perjanjian. Yang kedua ada ketiga ada pembubaran DPR. Yang keempat ada proklamasi. Ada pengesahan pengangkatan dan pemberhentian negara dan pejabat lainnya sebagaimana ditentukan oleh perusahaan penuh serta kepercayaan duta besar dan menteri. Pengesahan amnesti umum dan khusus, pengurangan hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.
pemberian penghargaan, serta pengesahan instrumen ratifikasi dan dokumen diplomatik lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Menerima duta besar dan menteri asing, serta kinerja fungsi seremonial. Konstitusi Jepang yang kelima terdapat hubungan erat antara legislatif atau parlemen dan eksekutif, di mana kabinet hanya dapat menjalankan program dengan persetujuan parlemen, di mana parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Lembaga tersebut menggunakan sistem dua kamar yang terdiri dari dua majelis, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Anggotanya sendiri dipilih langsung oleh rakyat yang bersumber dari kedaulatan. Sementara itu, Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya membentuk cabang yudisial yang sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang keenam yaitu adanya hubungan saling ketergantungan atau interdependensi. Dalam konteks hubungan satu sama lain, ketergantungan atau interdependensi ini antara eksekutif dan legislatif di Jepang, keduanya itu membutuhkan satu sama lain untuk bisa berfungsi dengan baik. Seperti misalnya kabinet Jepang itu dibentuk berdasarkan kekuatan mayoritas di parlemen, dan kabinet harus menyelenggarakan programnya dengan persetujuan parlemen tersebut. Jadi kedua lembaga tersebut itu saling mempengaruhi, saling ketergantungan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan serta dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Kemudian yang ketujuh ada sifat hubungan antara eksekutif dan legislatif yang bersifat sub dan supraordinatif yang tertuang dalam pasal 41 Konstitusi Jepang. Dalam pasal 41 Konstitusi Jepang, sifat hubungan antara eksekutif atau pemerintah, legislatif atau diet, yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada diet dan harus mengikuti keputusan-keputusan yang dibuat oleh diet. Jadi diet punya kekuatan untuk mengendalikan pemerintah. Namun, pemerintah itu juga mempunyai kekuatan untuk mengarahkan dan mempengaruhi diet tersebut dalam mengambil keputusan. Jadi hubungan mereka itu bisa diibaratkan seperti atasan dan bawahan, tetapi juga ada unsur yang saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.